pemilik modal hitam, mereka menyatakan naik upahnya 0%. Sudah upah naik 0%, harga BBM melambung tinggi. Lagi kepada seluruh peserta aksi Gerakan Nasional Pembela Rakyat GNPR dalam aksi bela rakyat yang disingkat dengan Akbar. Harap kami berkeyakinan kalau panja pansus DPR tidak hanya retorika di mulut, ditambah oleh kawan-kawan netizen, ditambah dengan kawan-kawan jurnalis, kami berkeyakinan Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, serikat petani, Presiden akan merubah, mengembalikan harga ke semula BBM tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Malaysia dan negara-negara di dunia, di tengah harga BBM sudah melambat menjadi $89 per barel dan akan turun terus. Apa alasan yang dipakai untuk tetap menaikkan? Ini karena elit, menteri-menteri, mereka yang tidak berpihak pada rakyat, hanya berpihak kepada kepentingan modal, berpihak kepada kepentingan asing, tidak berpihak kepada rakyat. Indonesia bukan 100% pengimpor. Kita bisa memahami upah tidak naik. Yang direncanakan 34 provinsi, tapi akhirnya terkonfirmasi sekitar 20 sampai 25 provinsi. Diorganisir oleh Partai Buruh dan organisasi serikat pekerja. Ada KSPI, ada ORI, ada KPBI, ada KSBSI, ada Serikat Petani Indonesia, ada nelayan, ada guru honorer, ada pekerja rumah tangga. Meluas. Aksi ini dilakukan di DPR hanya satu, meminta DPR untuk membentuk panja atau pansus BBM. Pintu masuknya sederhana. Kenapa Vivo bisa menjual harga RON 8.900, tapi Pertalite yang selisihnya 1 RON 90 jual 10.000. Ada apa dengan Pertamina? Ada apa dengan kementerian? Kami berkeyakinan kalau panja pansus DPR tidak hanya retorika di mulut, ditambah oleh kawan-kawan netizen, ditambah dengan kawan-kawan jurnalis, kami berkeyakinan Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, serikat petani, Presiden akan merubah, mengembalikan harga ke semula BBM tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Malaysia dan negara-negara di dunia, di tengah harga BBM sudah melambat menjadi $89 per barel dan akan turun terus. Apa alasan yang dipakai untuk tetap menaikkan? Ini karena elit, menteri-menteri, mereka yang tidak berpihak pada rakyat, hanya berpihak kepada kepentingan modal, berpihak kepada kepentingan asing, tidak berpihak kepada rakyat. Indonesia bukan 100% pengimpor. Indonesia juga ada memproduksi 80% kebutuhan Indonesia dari ladang-ladang minyak Indonesia. Jadi apa alasan untuk menaikkan itu? Kita akan aksi sampai dengan Desember 2022. Partai Buruh akan mengorganisir bersama Serikat Buruh, KSPI, dan lain-lain sampai Desember. Aksi terus. Habis ini kita aksi di masing-masing daerah. Kita tidak akan putus. 3 tuntutan. 1, tolak kenaikan harga BBM. 2, tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 3, naikkan upah tahun 2023 sebesar 13%, karena inflasi hitungan kami tebus di 7-8%. Pertumbuhan ekonomi sekitar 5%. Jadi wajar kalau kita naik 13%. 3 tahun berturut-turut buruh kita semua tidak naik upah karena Omnibus Law. Itulah kenapa kita tolak juga Omnibus Law. Tahun 2023 Menteri Tenaga Kerja tidak pakai hati, tidak pakai pikiran, sudah mengumumkan memakai PP nomor 36. Itu artinya tidak naik upah lagi. Padahal jelas-jelas inflasi adalah kata Ibu Sri Mulyani Menkeu 6,8%. Logika apa yang dipakai? Tidak ada kenaikan upah. Dengan demikian, aksi akan berlanjut. Daya beli buruh turun akibat kenaikan harga BBM hingga 30%. Ongkos-ongkos naik, ongkos transportasi, sewa rumah sudah naik 50.000 sampai 100.000. Bahan-bahan pokok akan naik. Ingat, inflasi bahan pokok itu 11,5%. Dengan kenaikan BBM itu tembus di angka 20%. Artinya semua barang secara rata-rata akan naik 20%.
Padahal kelas bawah ini adalah pengguna makanan, minuman yang inflasinya 20% dengan kenaikan harga BBM. Karena itu kita minta dibentuk panja atau pansus BBM. Kita pernah menang. Kami berkeyakinan Presiden Jokowi mendengar kita. Asal ada gabungan, DPR-nya bersuara, panja pansus, teman-teman media memberitakan terus secara independen, netizen menggunakan tutsnya, kampanye tolak BBM. Biarlah kami, buruh, partai buruh, KSPI, dan serikat-serikat petani turun ke lapangan sampai Desember. Kita berkeyakinan BBM akan turun segera kalau kita terus melakukan tekanan kepada Bapak Presiden. Lawan elit-elit itu, lawan menteri-menteri itu yang hanya pro kepada kepentingan modal. Mereka hanya memikirkan tentang anggaran, tidak berpikir tentang apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Kita berharap hari ini terkonfirmasi sekitar 2.000-an. Mudah-mudahan bisa bergabung semua dan ribuan lain di 25 provinsi yang terkonfirmasi. Demikian kawan-kawan. Terima kasih. Mereka kuat. Ngapain kita ketemu kalau juga nggak dibentuk panja sama pansus? Ini tentang persoalan rakyat. Jangan hanya mulut di depan media menolak tapi nggak berani membentuk panja dan pansus. Untuk apa? Kekuatan mereka, hak interpelasi, hak angket, gunakan di panja dan pansus. Mereka punya hak untuk itu. Demikian. Terima kasih ya. DPR dalam aksi bela rakyat yang disingkat dengan Akbar harap merapat ke mobil komando karena acara aksi akan segera dimulai.